Kiai Muhammad Betul. tenang, Gus Muhammad tenang. Ini kan Abuya Kiai Agil Sirat sedang mau menyelesaikan persoalan ini. Beliau itu datang ke sana bertanya tentang nasabah Alawi ini, Mm-mm. gitu. Dan Makanya kemarin berkunjung juga ke itu ya. berkunjung. Ya sabar aja kita. Nanti ada jawabannya. Ya nggak cepat sih. Mungkin tahun-tahun depan akan ada reaksi. Iya. Karena kan Tapi Said Gori mungkin nggak mereka mau Balawi taslim? orang-orang gini loh, kita nggak boleh Bakalan. curiga, nggak boleh curiga kepada ahli nasab internasional. Yang penting kan, Enggak, Balawi nggak mungkin taslim. Nggak mungkin taslim ya. Kenapa Gus? Kenapa Gus? ya karena memang nasab palsu nggak bakal taslim kalau nggak digedik. Digedik. Bahasa mana itu digedik itu? Digedik katanya. Kalau kata Habib, kalau kata Muhdor dikasih sop terapi yang tinggi, Jen. Ya ini, kalian gua kasih shock terapi 2 tahun toh. Dor. Oh, kehadiran gua itu bukan lagi sok terapi, kehadiran gua tuh sok mental. Kalau ketemu Said Kori pasti digedik itu. Gedik. Digedik. Said Kori boleh cerita nggak waktu teleponan sama Habib Bahar itu, waktu Said Kori ditantangin gimana itu? Oh itu bukan teleponan, itu dimulai dari siaran live. Itu Gus Hasan ada, itu kita lagi level Gus Hasan itu Gus. Iya betul. Di comalnya Lutfi kalau nggak salah ya. Iya pokoknya lupa Bukan, di komal komalnya siapa. Habib juga. Komalnya Jadi- Habib juga. Bukan Temannya si bukan Bahar. Gus. Bukan, sebelumnya awal pertama kan kita live bareng, terus tahu informasi dari King Kong, oh no Bahar lagi nge-live, Iya. sono gitu loh. Nah, oh yaudah bubar kita ke sono gitu kan. Udah saya posisi dalam mobil, naik ke situ diminta naik nggak dikasih naik, kemudian dikasih naik. Oke, saya Macen, saya turunkan. Saya Macen pamit mau turun. Oke. Monggo lanjut, Teguh. Saya Madian doain saya ya. Buset. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya terus Teguh, Beliau terus. itu orang baik. Iya terus, udah itu kan naik tuh. Maksud saya mau ngedebat dia soal baca kitab dari kiri ke kanan dan statement dia terkait masalah nasab gitu loh. Nah, mau saya permalukan tuh baca kitabnya gitu kan. Mana Bahar kata saya. Gua Bahar. Tunggu. Jadi nggak jadi berdebat. Udah di awal dimaki-maki, ya gua hajar pisan. Terus dia minta nantang, sini kamu, gini-gini, di mana tunjukin, gitu-gitulah. Ya sekarang gua ada di gitu di Kresek, bla 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 bla, udah berantem lah, situ nyap-nyap kan. Nah dia dateng, teleponan, lu di mana? Gua udah di sini. Lah saya udah ditahan polisi pak, nggak bisa kemana-mana. Ketika pertama dia telepon Ba'da Maghrib, itu saya sudah ditahan polisi. Itu saksi banyak, karena saya datang ke sana ke Kiai Imad itu bukan sendiri, ada 3 orang, gitu loh. Nah, jadi saya sudah ditahan polisi, bagaimana mau datengin? Sementara si Bahar pulangnya diantari rombongan polisi dan tentara. Jadi yang lari siapa coba? Ya. Wong saya pulang sendirian, nggak ada yang kawal, bro. Bisa aja orang tuh bikin, dapat duit banyak itu si Bahar dengan konten itu tuh. Dia jadi buat konten dia itu, keren pokoknya. Giliran gua nggak dapat apa-apa, sial nakalan. Gitu polisi kok tahu ya Tengku ya? Artinya udah tahu apa gimana atau memantau atau apa kok? Kan gini loh, logikanya ya, logika berpikir ya. Nah, Ketika dia datang ke sono, dia pasti telepon polisi dulu. Saya mau berantem sama si Kori. Nah, tolong kepolisian, jangan sampai saya disalahin ya. Gitu loh. Karena dia kan di dalam dalam apa istilahnya ya?
pantauan ke pihak kepolisian juga kan. Iya. Gitu. Kalau saya kan nggak ada yang mantau Pak. Jadi nggak mungkin saya manggil polisi, kenal kayak kagak sama polisi situ. Nah, yang di video itu terus Tengku ada polisi yang di samping Tengku itu datang apa gimana? Iya datang Pak, itu dia datang itu asar udah habis kasus saya ribut sama dia nggak lama sekitar berapa menit dia sekitar 1 jam pas setengah jam lah lupa aku itu datang 1 mobil loh. Gitu 1 mobil cepet 1 mobil langsung saya didampingi gitu. Pak ada apa Pak, nyari siapa kata saya. Nyari sampean loh, ada apa dengan saya? Ya saya dari perintah Polsek Kapolsek ya, berdasarkan perintah atasan untuk mengawal Pak Ustadz katanya. Maksudnya mengawal saya biar nggak kemana-mana gitu. Karena kan Pak Ustadz katanya mau berantem sama Bahar gitu kan. Wah lo, kaget kita ya, lu nggak bisa berantem lah, udah ada polisi gimana sih? Iya. Lagian dia di pasar doang kan, nggak berani masuk ke situ kan? Enggak, memang saya janjiannya di pasar Kresek supaya tidak melibatkan pesantren Kiai Imad gitu loh, paham? Oke. Kan saya pribadi masalahnya sama dia gitu loh. Oke, betul. Janjinya di pasar, cuma Tengku waktu itu Menurut Syed Kori benar nggak? Kan saya pernah mendengar dari statementnya Pak Kiai Imad, katanya para habaib itu kebanyakan yang nggak bisa baca kitab. Nah, pas saya merhatiin di daerah sini kan ada yayasan-yayasan yang di bawah pimpinan para habib. Mereka memang tapi para pengajar kitab kuningnya itu rata-rata dari ustadz-ustadz setempat aja. Jadi pas mendengar statement Kiai Imad gitu, jadi semakin yakin itu apakah beneran ya Kak Habib? Saya yang jawab. Rata-rata gitu. Saya yang jawab. Halo, Kang Ya, Heri. gimana? Ini Mas Ahmad, Mas Sunan ini yang jawab ini. Saya dari kecil ya, 1 kelas sama Habaib dari TK sampai saya jodohin itu Habib sama santri saya. Saya tahu Habib itu rata-rata nggak bisa baca kitab. Jangankan baca kitab, temen yang 1 kelas sama saya itu sampai SMP aja masih ngompol. Kalau sampean pengen tahu itu yang pertama. Lalu yang kedua ya, yang kedua ini dengerin, rekam dah. Yang kedua, Habib itu sendiri itu takut sama istri. Itu ketika Habib nikah lagi daripada lebih 1, itu pasti dituntut sama keluarga istrinya yang hubabah. Makanya mereka itu banyaknya mut'ah atau banyaknya zina dengan orang-orang lain. Ini saya saksinya. Lalu yang ketiga, memang kejadian daripada menikah perempuannya dari habaib itu tidak boleh kepada laki-laki selain habaib. Bahkan sampai diusir ini. Sampai diusir sama bapaknya ini Habib ini. Anaknya yang perempuan diusir, gak diakuin sama bapaknya. Tapi alhamdulillah daripada uminya yang dari kalangan bin Syahab itu membantu menolong anaknya yang perempuan ini. Begitu kejadian real di lapangan. Saya dari TK sampai saya jodohin itu Habib itu. Kalau bahasanya Tengku Kori ke saya dulu waktu di Comal itu begini, ada nggak Habib yang pernah juara MTQ atau apa itu katanya? Ya nggak ada orang Habib aja ngajinya sama saya dulu. Gimana Tengku? Jangankan juara MPI, juara Qiraatul Kutub secara kabupatennya nggak ada. Jangankan kabupaten, tingkat desa pun nggak ada. Jauh-jauh MTQ, jauh-jauh Kori, azan aja nggak bisa. Gimana sih? Pernah nggak lihat Habib azan? Coba di sini komen, pernah nggak lihat Habib azan di sini? Khususnya di Pulau Jawa. Nyuruh orang paling.
Belagu azan aja nggak pernah lu. Soalnya gini, pas saya menyaksikan, jangankan Habib-Habib di bawah, ternyata pas denger podcastnya Repli Harun sama Habib Bahar, waktu dia baca kitab Nuratul Nasihin aja agak gelepotan gitu. Makanya Jadi makanya saya diagung-agungkan itu khurafat leluhurnya, karena sejarah Rasulullah sendiri dia tidak tahu. Masalah sunat juga bisa dipertimbangkan itu. Wah, ini lontong lagi. tapi Ya, gimana sunat gimana? Kalau sunat Said Kori, selama saya hidup dengan mereka bertahun-tahun bahkan puluhan tahun ya, sampai sekarang juga masih tetanggaan. Itu saya nyaksiin itu sunat itu pada umur kelas 1 SMP. Dari Barakbah lah ya, sama Segap itu saya nyaksiin dan syukuran. Nggak tahu kalau Habib-Habib yang lain, tapi Habib yang deket sama saya atau daripada bapak angkat saya itu sunat. Itu. Oh, itu karena nggak tahu. Jadi sunat ya satu-satu mah. Sebagian sunat, sebagian sunat. cuma nggak lama sama Habib itu waktu di Kobong. Dan alhamdulillah loh, Said Kori itu udah terkenal loh di kalangan habaib itu. Bener. Belajarnya Bahkan malah daripada habaib yang kecil itu sudah mengajukan kepada Robito untuk menyelesaikan permasalahan nasab ini. Kalau kalian ingin tahu itu sudah diajukan Nah, ke Robito. Bang Citrun nih. Ini menarik Bang Citrun ceritanya. Gimana, punya pengalaman apa dengan habaib Bang Citrun? Ahlan, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada Pak Alawi datang. Ada Balawi datang. Ente orang udah tahu goblok masih diomongin aja. Enak bang, enak lu bang ngobrolin orang goblok yang pakai sorban. Seru Itu pokoknya. belum diketahui itu secara ilmiahnya ini. Kenapa orang blow on blow goblok seperti mereka tapi yang percaya banyak, itu belum secara ilmiah belum ditemukan itu. Aneh sudah nemu bang. bener. Sudah nemu. Nah justru saya mau bertanya di situ Said Kori nih. Anehnya kok para muhibin ini seperti kebangetan gitu ya muhibinnya. Kok masih banyak? Apa mungkin mereka itu kena guna-guna ilmu hitam? Apa itu apa mungkin gimana Nah, itu? tanyakan sama saya lagi. Saya termasuk penggerak daripada Sermania. Jadi daripada didikan gimana Robito itu memang selalu membangga-banggakan daripada keluarga-keluarga mereka gitu loh. Target mereka itu supaya para pengikutnya itu percaya gitu loh. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, para habaib ini disuruh menjauh daripada kiai-kiai tetangga-tetangganya.